Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa kelas 8C? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Allah perjumpakan kita di dalam pembelajaran menggunakan Zoom meeting ya pada kesempatan hari ini untuk mapel pendidikan agama Islam. Salat beri salam semua tetap terlimpah dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan umatnya kelak di yaumil akhir yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda sekalian, siswa kelas 8C, siswi kelas 8C yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan atas pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, marilah kita mulai dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mengucapkan banyak terima kasih kepada para Ananda sekalian yang mengikuti Zoom dari rumah. Dan Ustadz akan spesialkan bagi mereka yang sudah menyalakan videonya. Ada Ananda Mutiara Faiza Azahra, ada Ananda Artalita Yulia Artianti, ada Ananda Aisyah Nurfadilah yang sudah on kamera. Sementara yang tidak on kamera di sini ada Faiz Fadri Harsan, tapi tadi sempat on kamera sebentar, dan sekarang ditutup kembali. Ada Ananda Muhammad Afan, ada Khaira Almira, ada Ananda Kaila Azkia, Muhammad Fahri Albar, Ananda Nadine Imelinu, dan M. Fatih Fatan. Baik, kita doakan semoga rekan-rekannya yang lain, siswa-siswa yang lain yang belum hadir nanti bisa menyusul dan semoga bisa mengikutinya ya. Dan kalau tidak mengikuti, insya Allah nanti bisa mengikuti melalui video yang akan kita upload di YouTube ya. Setelah karena pembelajaran kita ini kita record dan nanti hasilnya akan kita upload di media YouTube. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan. Kalau pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang jujur ya, tentang jujur. Kita masuk ke dalam bab berapa ini? Bab 3, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Dan kita masuk ke dalam poin kedua, yaitu tentang adil ya. Adil ini tentunya kita sudah pernah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, dan Ustaz sini akan coba tanyakan kembali kepada peserta didik yang hadir pada kesempatan hari ini. Ananda Nadine, bisa menyalakan mic-nya nak? Nadine Imelinu. Ya Ustaz. Ya, menurut Ananda Nadine itu pengertian adil itu apa nak? Boleh dijawab dengan apa? Pendapat pribadi ya, nggak harus textbook ya. Silakan Nadine. Bisa dinyalakan mic-nya nak? Nadine Imelinu. Adil menurut Ananda Nadine Imelinu apa nak? Menurut pendapat pribadi, silakan dijawab. Ya, bentar Ustaz. Kenapa nak? Boleh diulangi? Ananda Nadine. Boleh minta tolong dibantu Ananda Kaila Azkia. Kaila Azkia bisa dibantu nak, kira-kira menurut Ananda apa nak adil? Kaila Azkia. Ya Ustaz. Ya, menurut Ananda Kaila, kira-kira adil itu apa nak? Mic-nya belum dinyalakan itu nak. Belum ada suara ya, belum terdengar suaranya.
Atau yang lain deh, silakan. Tadi Ustadz sudah menyebutkan 2 nama tapi belum ada suara yang keluar. Silakan yang Adil lain. berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Masya Ada Allah. di buku kayak gitu, Pak. Pada buku gitu. Oke, terima kasih Haira Almira. Haira Almira. Beliau ini kalau masuk kayaknya aktif banget ya, seru ya belajarnya. Tadi dari awal juga sudah merespon positif dari pembelajaran kita. Oke, nah ketika nanti ditanya tentang apa itu pendapat, kalau pendapat itu sebetulnya Ustadz akan menghargai pendapat yang murni, itu pendapat sendiri ya, bukan textbook. Silahkan disampaikan karena pendapat itu akan muncul sejauh dengan kalian ya perkembangan ya, semakin dia mengetahui, semakin dia membaca, wawasannya luas, dia akan semakin mengungkapkan itu dengan gamblang. Tapi kalau wawasannya mungkin tidak luas, dia akan menyampaikan jujur adil itu apa? Tidak berat sebelah misalnya. Tapi kalau seandainya dia wawasannya luas misalnya, dia akan menyampaikan bla 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 panjang. Nah, makanya pendapat itu tidak dikunci ya. Pendapat itu biasanya menyampaikan apapun itu insya Allah akan ada nilainya. Makanya kalau soal yang berbentuk esai itu walaupun jawabannya salah, itu akan ada poinnya, berbeda dengan nilai yang sudah mutlak ya, seperti multiple choice itu kan ketika menjawabnya tidak dikunci dengan jawaban A dan peserta didik tidak jawab A, ya nilainya akan 0 ya. Nah, itu kira-kira makanya saya sangat apresiasi ketika ada siswa yang ditanya oleh gurunya, silakan berpendapat apa itu yang dimaksud dengan A, B, C misalnya. Silakan dijawab, walaupun itu salah nggak apa-apa, nak. Karena ini adalah pembelajaran. Nanti kan ketika salah diluruskan. Jangan malu ya. Namanya pembelajaran itu mesti seperti itu. Ustadz malu, ya. Kalau malu itu ya memang ada sebagian dari iman, tapi malu yang pada tempatnya ya. Kalau malu mengerjakan kejahatan, malu mengerjakan maksiat, itu baru yang benar. Tapi kalau untuk saat ini, semoga malunya dikantongin dulu gitu, malunya diletakkan dulu dan kita ya sama-sama belajar. Oke ya, semoga nanti pada bisa menjawab apa yang Ustadz tanya pada beberapa pertanyaan yang berikutnya ya. Baik, Adil. Adil kemarin sudah Ustadz sampaikan bahwa kalau tadi dijawab Ananda Haira, di dalam buku ini juga tulisannya sudah jelas, berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Meletakkan segala urusan pada tempatnya. Itu kalau textbook ya. Dan kemarin sudah Ustadz sampaikan bahwa adil itu dia memberikan sesuatu kepada orang lain itu sesuai dengan porsinya ya. Kita misalnya ibaratkan kita punya kucing di rumah misalnya ya. Ada satu kucing itu dia masih menyusui. Satunya lagi kucingnya nggak menyusui dia satunya lagi dia sama-sama kucing betina, satu sedang menyusui, satunya tidak menyusui. Nah, yang sedang menyusui itu biasanya kalian berikan makanan yang berbeda kan, biasanya ditambah nutrisinya atau ada vitaminnya, sementara yang tidak menyusui tidak. Ya, kan itu misalnya satu hari itu harusnya diberikan makanan kalau dia posisinya sama satu genggam gitu kan, jadi blur ya. Nah, nanti ketika ada kondisi seperti itu beda nak. Nah, jadi yang sedang menyusui kucing betina yang sedang menyusui anaknya tadi pasti diberikan makanan yang nominal angkanya lebih mahal itu kan kalau diuangkan. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, ini adil yang seperti itu. Jadi kalau kemarin itu Ustadz ibaratkan kalian di rumah ada saudara, ada kakak beradik yang diberikan sesuatu oleh orang tua dan semoga kalian bisa memaknainya. Jangan menjadikan kalian menjadi marah dengan orang tua atau apa bahasanya iri ya. Kenapa kakak saya diberikan laptop yang harganya sekian sementara saya padahal sama-sama belajar daring gitu kan. Ya karena mungkin kakak kebutuhannya lebih ya. Karena kakaknya mungkin kuliah di bidang desain grafis sehingga membutuhkan laptop dengan spek sedemikian rupa. Sementara kalian kan hanya yang penting bisa untuk menampilkan pembelajaran Office misalnya, kan beda. Nah, itu harganya sangat berbeda. Nah, mudah-mudahan dimaknai seperti itu ya, sehingga kalian tidak menjadikan diri
menjadi marah, kecewa kepada orang yang tidak berlaku adil. Jadi adil itu seperti itu, Nak. Bukan berarti kita samakan dalam pemberian, tidak ya, tapi disesuaikan dengan porsinya, disesuaikan dengan ya kebutuhannya. Baik, kita lanjut lagi di dalam bab di dalam halaman 44 ya di buku ini. Ustadz tidak ini aja lah ya, tidak menampilkan share screen biar Ustadz juga bisa memantau Anda sekalian. Ada coba di halaman 44 dibuka itu memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Nah, di dalam dalil, kalau berbicara tentang dalil, nah dalil itu adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Atau kalau di pasal hukum, kalau di orang yang bersalah itu dikenai pasal. Pasalnya apa gitu, undang-undangnya apa. Nah, ini kalau kita di dalam Islam itu dalil. Makanya di dalam Islam itu mau beribadah atau mau mengerjakan suatu amalan itu harusnya didasarkan dengan dalil ya. Ada dasarnya enggak? Kalau tidak ada dasarnya itu berarti amalan yang sesat. Ada yang bilang sesat ya, menyesatkan. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya. Nah, tapi nanti ketika memang ditemukan dasarnya berarti ya itu memang amalannya dianjurkan. Dalil itu sama aja bahasa kitanya adalah rujukan ya, Nak, ya, rujukan atau dasar. Jadi kalau dalil nakli itu berarti dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Kalau dalil akli beda nakli sama akli ya. Kalau nakli itu bersumber dari Al-Qur'an, kalau akli itu bersumber dari hadis. Biasanya nanti akan kita jumpai. Nah, di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 5. Kayaknya di situ sudah ada Ananda Mutiara Aisyah yang menyimak dengan menggunakan buku. Ananda Artalita juga menyimak karena iya. Ustadz sampai kali ini meminta bantuan kepada Ananda Aisyah Nur Fadilah untuk membacakan artina dari ayat Quran surat Al-Maidah ayat 8. Silakan dibaca artinya, Nak. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Iya, benar. Jadi Allah akhir tadi disampaikan di ayat terakhir, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Semuanya tanpa kurang sedikit pun. Karena memang Allah selalu mengawasi kita dengan diutusnya 2 malaikatnya Allah ya. Berupa malaikat raqib yang ada di sebelah kanan kita. Yang selalu mencatat kebaikan apabila kita mengerjakan kebaikan, maka malaikat tersebut akan mencatatnya tanpa alpa sedikit pun ya, tanpa hilaf sedikit pun. Kalau manusia mungkin aja lupa atau hilaf karena itu tempat manusia. Tapi kalau malaikat tidak ada yang namanya lupa. Berikut juga yang sebelahnya atid ya, sebelah kiri selalu akan mencatat keburukan apapun yang dilakukan Allah atau kejahatan apapun yang dilakukan oleh manusia akan dicatat oleh malaikat atid. Baik, jadi adil ya. Semoga dipahami makna adil itu sendiri. Jadi adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kita beralih ke halaman 45. Di sini ada cerita yang cukup panjang ya. Boleh deh. Di sini Ustadz akan minta kesediaannya kepada Ananda Aisyah. Aisyah sudah ya. Ananda Artalita bisa dibaca, Nak, artikel di halaman 45. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Yang 2 paragraf nanti Ustadz mohon kesediaannya kepada Ananda Artalita dari Khalifah Umar bin Khattab bercakap-cakap dengan kakek Yahudi itu sampai nanti paragraf ke berapa ini? Halaman 45. Nanti halaman 46-nya yang baca gantian kawannya. Nanti Ustadz minta kesediaannya kepada Ananda Mutiara. Ananda Mutiara Faiza membaca halaman yang 46-nya. Sementara Artalita 45-nya. Oke, ready, Nak? Silakan dibaca.
Keadilan Umar bin Khattab terhadap Yahudi. Khalifah Umar bin Khattab bercakap-cakap dengan kakek Yahudi. Kakek jauh-jauh datang dari Mesir. Adakah keperluan yang ingin kakek sampaikan? Tanya Khalifah kepada kakek Yahudi. Kakek Yahudi itu pun menceritakan bahwa rumahnya secara sepihak diratakan untuk dibangun masjid. Dia pun menghancurkan perasaannya kepada Khalifah Umar mengenai perjuangan untuk memiliki rumah itu. Sungguh sangat menyedihkan, harta satu-satunya yang aku miliki secara telah sirna karena dirampas oleh pemerintah. Wajah Khalifah Umar sontak memerah. Khalifah Umar pun begitu marah mengetahui kisah yang didengarnya dari kakek Yahudi. Khalifah Umar lantas mengambil tulang unta lalu mengores tulang tersebut dengan huruf alif dengan pedagangnya. Tulang unta itu disertakan kepada kakek Yahudi. Khalifah Umar lantas berpesan bahwa tulang ini ke Mesir dan berikan kepada gubernur Amrin dengan penuh keheraman. Kakek Yahudi pulang ke Mesir hanya dengan membawa tulang. Ya, cukup. Kakek Yahudi. Artalita, cukup ya, dilanjutkan dengan Ananda Mutiara. Kakek Yahudi lantas memberikan kepada Gubernur Amr bin Ash. Sang gubernur Mesir itu sontak pucat ketika menerima tulang tersebut dari kakek Yahudi. Mendadak, Amr memerintahkan jajarannya untuk membongkar masjid di tanah milik kakek Yahudi itu. Kakek Yahudi merasa heran mengapa dengan sebatang tulang unta busuk Amr bin Ash bersedia membongkar masjid untuk kembali membangun gubuk milik Yahudi. Maaf Tuan, tolong jelaskan perkara pelik ini. Berasal dari apakah tulang itu? Apa keistimewaan tulang busuk itu sehingga Tuan berani memutuskan untuk membongkar begitu saja masjid yang amat mahal ini? Amr bin Ash memegang pundak kakek Yahudi sambil berkata, "Wahai kakek, tulang ini hanyalah tulang busuk, akan tetapi tulang ini merupakan peringatan keras terhadap diriku. Dan tulang ini merupakan peringatan dari Khalifah Umar bin Khattab. Artinya, apapun pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang ini. Karena itu bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan adil di bawah." Kakek Yahudi itu lalu berkata, "Oh, ternyata Islam itu sangat adil ya Tuan." Gubernur Amr bin Ash, "Ya, inilah Islam." Kemudian kakek Yahudi berkata, "Sungguh saya kagum dengan keadilan Islam. Mulai hari ini saya menyatakan diri masuk Islam. Dan saya ikhlaskan gubuk saya untuk dibangun masjid." Masya Allah. Baik. Terima kasih, Nak. Tadi ada suatu kisah yang luar biasa ya. Kita bayangkan ada seorang yang tadinya tidak taat, bukan agama Islam gitu kan. Dia merasa dizolimi karena apa? Karena gubuk rumah ya. Bahasa rendahnya atau bahasa merendahnya itu adalah gubuk. Dihancurkan oleh pemerintah untuk dibangun sebuah masjid tanpa pemberitahuan. Dan ternyata itu disampaikanlah kepada Khalifah Umar bin Khattab ya, dan kemudian Khalifah Umar bin Khattab tersebut menyampaikannya kepada gubernur, dan gubernurnya langsung merobohkan. Masya Allah. Berarti udah ada rumah atau gubuk ya, setelah itu diratakan pakai doser, dan udah dibangun masjid, udah jadi, udah membutuhkan dengan biaya yang mahal atas perintah Khalifah Umar bin Khattab karena dapat surat atau tulang tadi yang ada tulisan alif digoreskan dengan pedangnya, dibawa pulang lagi dan menyatakan silakan dirobohkan masjid, bangun rumah atau bangun gubuk itu, sampai seperti itu. Dan akhirnya sang Yahudi yang tadinya bukan Islam itu langsung masuk Islam ya, karena begitulah Islam. Jadi sangat menjunjung tinggi keadilan. Dan ternyata oleh beliau yang sudah masuk Islam tadi nggak mau dibangun rumah, akhirnya apa? Tetap dibangun masjid. Artinya masjid, artinya yang sekarang yang di situ adalah masjid karena dia merasa terharu, sudah merasa dibela, dan akhirnya dia mengikhlaskan untuk biar tetap aja masjid. Nah, begitu ceritanya. Nah,
itu adalah keadilan yang tentunya kita dambakan. Dan yang pastinya kalian harus ingat bahwa yang namanya hak atau kebenaran itu pasti akan menang daripada kebatilan, dari atas keburukan. Oke, kita akan masuk ke poin keempat. Yang halaman 48, nak, itu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang sudah dicontohkan ya, dan nanti mudah-mudahan kalian bisa menerapkan untuk diterapkan di rumahnya masing-masing ya. Karena buah dari ilmu itu adalah amal. Jadi kalau kalian mempunyai ilmu sedikit apapun, sekecil apapun itu silakan diamalkan, karena itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Segala ilmu yang kalian miliki apabila tidak diamalkan itu akan menjadi ibarat pohon itu tidak berbuah ya, tidak ada manfaatnya. Kalau penerapan perilaku jujur ya, ini ada beberapa contoh yang disampaikan di buku, tapi di buku ini hanya terikat di sini saja dan kalian bisa menjabarkan lebih luas ya untuk konteks kehidupan sehari-hari. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kalau di rumah, perilaku jujur melaksanakan tugas memberikan orang tua dengan melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya, jelas ya. Jadi apabila kalian, apalagi pandemi ini, biasanya kan kalian sering berada di rumah selalu, dan biasanya akan ada banyak tugas-tugas atau arahan-arahan yang disampaikan oleh orang tua, dan semoga kalian bisa selalu ingat dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya apa yang sudah diperintahkan oleh kedua orang tua kalian. Kemudian ingat nggak, kalau seandainya orang tua kalian memerintahkan segala sesuatu yang berat sekalipun itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh mereka. Karena apa? Karena mereka sudah berkorban nyawa ya untuk kalian. Ketika mengandung kalian 9 bulan itu wahnan ala wahni wa fisal. Itu dengan sakit yang bertambah sakit. Karena kan tidak sedikit ada orang tua, ibu ya atau bunda kalian yang selama mengandung kalian atau bahkan meninggal ya karena proses persalinan kalian ya, karena memang benar-benar mendekati ajal kali, karena saking sakitnya ya. Makanya apa yang diberitakan oleh mereka itu walaupun yang diberitakan itu menurut kalian itu kok berat amat, itu tidak ada nilainya. Nanti kalian akan sadar kalau kalian sudah menjadi seorang ibu ya. Tapi untuk saat ini semoga hidayah itu nggak terlambat, nggak usah nunggu nanti, sekarang ya. Jadi mulai dari sekarang Allah berikan hidayah kepada kalian sehingga kalian tetap sami'na wa ata'na, tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibu ya. Bukan hanya ibu tapi juga ayah ataupun orang tua, karena mereka berdua adalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kalian, dalam membesarkan kalian sampai dengan sejauh ini. Kemudian di sekolah. Ya, di sekolah kalau ada yang tahu kabarnya di media ya, kabarnya nanti di bulan September katanya akan ada tatap muka. Tapi wallahu alam, semoga saja kabar itu benar adanya ya, karena biasanya nanti hari ini mungkin ada berita informasi akan dibuka pendidikan di bulan September. Tapi belum tentu nanti di tanggal yang memang sudah dimaksud itu akan diperbolehkan. Bisa jadi nanti akan dipending kembali sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Ini merupakan suatu hal yang biasa, jadi jangan kaget ya. Jadi kalau kalian mendengar berita bahwa hari ini boleh nanti dilaksanakan pendidikan secara tatap muka di bulan September tanggal sekian, tapi di tanggal tersebut ternyata ada pembatalan, ya jangan heran. Karena memang sebelumnya kita sudah pernah mendengarkan berita tersebut. Tapi kalau seandainya benar terjadi, alhamdulillah. Kalau di sekolah banyak ya nak ya, berperilaku jujur itu bertanggung jawab kalau diberikan tugas oleh gurunya. Misalnya PR ya, ada PR ya dikerjakan gitu kan. Kemudian tidak menyontek atau bekerja sama ketika mengerjakan suatu ujian atau ulangan. Terus yang nomor 3 lebih ini lagi di masyarakat. Nah di masyarakat juga kalau seusia SMP ini mestinya harus sudah punya peran ya nak ya. Ustaz sangat terharu ada beberapa murid Ustaz di SMP IT ini yang di masyarakat sudah punya peran. Apa itu perannya? Ngajar ngaji. Ya. Jadi mereka tuh di lingkungannya sudah dipercayakan oleh warga atau masyarakat yang ada di sekitar untuk ngajar ngaji. Itu merupakan suatu hal yang membuat kami terharu. Kenapa? Karena ilmu yang sudah kami berikan oleh mereka itu sudah dimanfaatkan. Jadi nggak usah mesti harus nunggu jadi guru, harus kuliah dulu S1 gitu kan, harus punya sertifikat guru, harus mendengar enggak. Mulai dari saat ini kalau kalian memang bisa dan bersedia, silakan. Nah, itu adalah hal yang mulia.
mengajarkan sesuatu kepada orang lain itu adalah hal yang mulia. Kenapa coba? Seandainya Allah takdirkan hari ini juga meninggal dunia kita, ya, siapapun itu yang ditakdirkan meninggal dunia itu adalah yang paling beruntung mereka yang pernah meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena itu akan menjadi amal yang selalu mengalir. Kan? Bayangkan ketika kita mengajarkan huruf alif kepada adik kita. Huruf alif saja ya kepada adik kita. Dan kemudian adik kita membacanya dan tahu huruf alif itu karena kita. Itu akan jadi pahala jariah, nak. Kemudian adik kita nanti akan mengajarkannya kepada siapa lagi kawannya. Terus dan terus, itu kebaikan. Jadi akan selalu mengalir ya. Dan sebaliknya, kalau seandainya kalian mengajarkan kepada adiknya, adik, kita ini yuk di tetangga itu kayaknya ada pohon durian dan buahnya matang, kayaknya udah gede-gede. Kita ambil aja yuk, kan nggak ada orangnya, kayaknya nggak ada tuh, udah pergi semua. Nah, kalau seandainya itu adiknya mengikuti perintahnya dan kemudian adiknya tersebut mengajarkan ilmu mencuri durian tersebut kepada kawannya lagi, itu akan menjadi dosa jariah. Nauzubillah ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa pahami ini. Jadi hati-hati dalam bertindak. Nah, ini berperilaku jujur di masyarakat ini juga penting ya, karena setiap manusia itu pasti nanti akan hidup bermasyarakat ya. Kalau tidak mau hidup bermasyarakat, kira-kira tinggalnya di mana? Di hutan ya, tinggalnya di pelosok hutan. Pun nanti juga di hutan pun ada beberapa warga di sana ya. Ada ular kobra, ada gajah, ada harimau dan lain sebagainya ya. Jadi pun ada aturan hutan. Jadi siapa yang mau merasa hidupnya tidak mau diatur, kira-kira kemana? Ke hutan? Enggak ya, jangan salah. Dulu ketika pembelajaran secara tatap muka, Ustadz pernah menanyakan kepada siswa, ada yang dia melanggar tata tertib sekolah selalu. Kenapa? Dia tidak mau diatur. Saya mau bebas. Nah, di Ustadz berikan pilihan, mau bebasnya di mana kira-kira? Di laut. Mana bisa dia hidup di laut? Dia kan harus hidupnya di darat. Nah, oke lah di hutan misalnya. Ternyata di hutan juga tidak bisa bebas, nah. Mau teriak sembarangan, nanti ada hewan yang lain yang merasa terganggu, diusik kita, bisa jadi kita malah terancam nyawa kita ya, karena kita merasa mengganggu mereka. Nah, ini adalah penerapan adil. Kalau tadi jujur, sekarang adil. Ada 3 juga. 1 di rumah. Nah, ini jelas ya, sudah Ustadz berikan contohnya tadi, ada uang jajan. Kalau kalian diberikan uang jajan ataupun apapun itu oleh orang tua, jangan merasa kecewa kalau nilainya berbeda dengan kakak ataupun adik ya. Karena memang itu orang tua kalian sudah menghitungnya sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian nomor 2 di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas ya. Jadi kalau dulu di sekolah itu kan ada petugas piket ya. Setiap seminggu sekali pasti kalian diberikan tugas piket. Nah, itu silakan dikerjakan, nak ya. Jangan kalau tidak adil itu dia nggak mau piket. Saya nggak mau piket, saya kan udah sekolah di sini bayarnya mahal. Kenapa saya harus piket? Jangan ya, nak ya. Karena dulu saya pernah ingat di sekolah kita juga ada qadarullah ya, ada yang anaknya bupati bahkan yang masuk di sekolah Ihsan Robani, walaupun tidak di SMP, ada di SD saat itu, mereka juga diberikan jadwal piket sebagaimana biasa ya. Jadi ya kan hanya seminggu sekali, nak. Kecuali kalau setiap hari piket terus, itu baru nggak adil ya. Tapi ada Ustadz kawan saya setiap hari disuruh piket. Itu apakah adil? Iya adil, mungkin karena dia dapat hukuman gitu kan. Karena dia ketika belajar dia keluar atau bolos itu kan nggak ada di lingkungan sekolah. Nah, salah satu hukumannya ternyata dia memilih untuk diberikan piket terus setiap pagi misalnya, ada seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir di masyarakat, jelas ya. Berperilaku adil kepada warga tetangga dalam satu RT, RW ataupun kelurahan, jelas. Jadi kalau di masyarakat itu kalau punya tetangga di sebelah kanan rumah dikasih misalnya pisang 1 buah, di tetangga sebelah kiri juga pisang 1 buah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk tetangga ya lebih fleksibel ya, nak ya. Adilnya kira-kira seperti itu. Baik, demikian yang bisa Ustadz uraikan ya dari materi tentang perilaku jujur dan adil. Tapi untuk kali ini, untuk pekan ini kita lebih membahas tentang adil. Dan mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada ananda sekalian. Alhamdulillah ada 15 partisipan ya, 15 siswa termasuk dengan Ustadz.
kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari beberapa siswa? Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, Nak, tentang materi-materi yang sudah pernah Ustaz sampaikan. Boleh dari bab 1, kalau mungkin bab 1 lupa nanya nih. Nanyanya di sekarang, boleh silakan. Silakan kalaupun ada yang ingin dipertanyakan, Ustaz berikan kesempatan. Ya, kalau bab ini kita sudah selesai bahas, artinya bersiap-siap nanti akan ada soal baru lagi ya di Google Classroom, ataupun yang nanti linknya juga akan Ustaz pastekan di psikologi, dan silakan untuk dikerjakan. Yang di psikologi itu nanti akan merujuk atau linknya tetap ke Google Classroom ya, nah ya. Jadi di psikologi itu hanya Ustaz pastekan linknya saja. Baik, sepertinya tidak ada. Terima kasih atas kebersamaan Anda sekalian pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dan kalian dengarkan itu Allah berikan hidayah dan Allah berikan kefahaman, sehingga bukan hanya paham tapi bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tutup dengan bersama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.